Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2041 Budidaya Semut ingin meminjam kekuatan Dewa Raksasa. Setan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah sumur kunci naga dan terbang menuju Lin Bai. Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi pergi satu demi satu. Setelah itu, Zhao Ying dan Li Moran juga mundur. Zhang Quan tidak menahan Zhao Ying dan Li Moran, tetapi melihat monster darah itu dan berkata, "Adik laki-laki, sekarang monster telah menemukan tempat ini, kita tidak bisa tinggal lama-lama. Apa yang kamu janjikan padaku baru saja sekarang." Wajah Lin Bai menjadi gelap, merasa agak tidak mau menerima pelarian Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhang Quan, mata Lin Bai bersinar, dan cahaya hitam menyapu langit, dia memotong sisik naga dari mayat naga dan jatuh ke tangan Zhang Quan. Zhang Quan menangkap skala naga dan mengucapkan terima kasih, adik laki-laki. Adik laki-laki, monster itu telah ditemukan di sini. Tidak nyaman untuk tinggal di sini lebih lama. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita keluar. Setelah mengatakan itu, Zhang Quan buru-buru pergi seolah pantatnya terbakar. Jia Qing awalnya berencana memohon pada Lin Bai untuk memotong sisik naga untuknya, tetapi ketika Lin Bai diserang dari kedua sisi, dia tidak datang untuk membantu, dan sekarang dia bahkan lebih malu untuk berbicara. Selain itu, iblis darah di sini telah menyerbu. Tidak membiarkan Jia Qing berpikir, dia buru-buru mengikuti Zhang Quan dan meninggalkan tempat itu. Lupakan. Kita hanya bisa membersihkan Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong setelah kita keluar. Lin Bai mengambil satu langkah dan ingin meninggalkan tempat ini. Tapi saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan nafas kematian yang menyesakkan datang ke punggungnya. Lin Bai menoleh ke belakang, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Saat Lin Bai berbalik, dia melihat lengan terputus dari Dewa Raksasa yang awalnya berada di sebelah mayat naga terbang di udara dari udara tipis. Dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Dan meninju punggung Lin Bai. Ayo, Lin Bai sekarang memiliki tubuh raksasa. Segera, Lin Bai meninju dan memukul kembali lengan yang patah itu. Setelah lengan yang patah itu dipukul ke belakang, Lin Bai terkejut bagaimana ini mungkin. Bagaimana lengan yang patah ini mungkin? Apakah lengan yang patah ini masih memiliki kehendak Dewa Raksasa? Setelah lengan yang patah itu tersingkir, oleh Lin Bai, itu melayang di Baidu tiba-tiba, suara paksaan datang dari bawah sumur naga terkunci di udara hanya beberapa meter jauhnya. Pembudidaya semut ingin meminjam kekuatan Dewa Raksasa. Hatinya harus dihukum. Klannya harus dihancurkan. Suara ini seperti guntur yang meledak di kehampaan, seolah-olah itu adalah kekuatan surga. Ketika Lin Bai mendengar suara itu, darah dan energinya melonjak dengan liar di tubuhnya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Di lengan yang patah, sedikit cahaya putih memenuhi udara, penuh aura, seolah-olah ada jiwa di dalam lengan yang patah. Hancurkan bintang dewamu. Segera, lengan yang terputus itu sedikit terangkat, dan jari telunjuk direntangkan dari 5 jari kepalan tangan, menunjuk ke dalam kehampaan. Penunjuk ini sepertinya mengarah ke kehampaan, tetapi sebenarnya diarahkan ke tengah alis Lin Bai, pada kristal ilahi ungu emas. Dengan satu jari, kekuatan mengerikan segera meledak di tubuh Lin Bai. Kristal ilahi ungu emas di atas alis Dewa Raksasa Lin Bai tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan menyerbu ke dalam tubuh Lin Bai, seolah-olah memotong meridiannya. Kristal ilahi ungu emas adalah sumber kekuatan para Dewa Raksasa, setara dengan ramuan ilahi dalam tubuh seorang pejuang. Jika kristal dewa pecah, budidaya Dewa Raksasa akan hancur. Ketika kristal ilahi hancur dan menghilang, tubuh Lin Bai yang berukuran 100 meter dengan cepat menyusut dan kembali ke tampilan aslinya. Lin Bai terbaring lemah di tanah, wajahnya pucat, dan dia muntah darah, dia menatap lengan besar patah yang melayang di udara, dan matanya menunjukkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Bai telah mempraktikkan kekuatan Titan selama bertahun-tahun untuk mencapai kekuatannya saat ini. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, lengannya hancur hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak marah? Anda adalah seorang pembudidaya semut, Anda mencoba mengembangkan kekuatan Dewa Raksasa, dan Anda menyinggung kekuatan Tuhan. Saya akan mengambil darah dan tulang Anda. Menggunakan darah dan tulang sebagai panduan, saya akan menemukannya klan garis keturunanmu, dan bunuh mereka dengan kehendak Dewa Raksasa. Lengan yang patah itu sedikit terangkat. Beberapa dari mereka menghadap Lin Bai. Di bawah bimbingan ini, tubuh Lin Bai sepertinya memiliki kekuatan tak dikenal yang datang entah dari mana dan langsung meledak. Kekuatan ini meledak dan hampir mencabik-cabik tubuh Lin Bai. Dan ketika kekuatan ini meledak di tubuh Lin Bai, darah Lin Bai dan tulang Lin Bai sepertinya ditarik keluar hidup-hidup dengan tangan yang besar. Hancurkan bintang ilahiku. Tiriskan darah dan tulangku. Gunakan darah dan tulang sebagai panduan untuk menemukan klan garis keturunanku, dan gunakan kehendak Dewa Raksasa untuk membunuh mereka. Mata Lin Bai berwarna merah darah, dan suara itu barusan bergema di dalam hatinya.
Bahkan jika Lin Bai bodoh, dia masih bisa memahami apa yang ingin dilakukan dewa raksasa ini saat ini. Dia ingin darah dan tulang Lin Bai sebagai panduan untuk menemukan semua kerabat sedarah yang berhubungan dengan Lin Bai, dan kemudian menggunakan kehendak dewa raksasa untuk membunuh mereka secara langsung. Inilah tirani para dewa raksasa. Ketika Lin Bai sedang berlatih, saraf kuno, para senior klan Tiantian memberitahu Lin Bai bahwa jika klan dewa raksasa mengetahui bahwa seorang pejuang yang bukan dari garis keturunan mereka sedang berlatih, saraf kuno, dewa raksasa akan datang ke sana. Bunuh dia, dan terlebih lagi, hancurkan klan garis keturunan. Kakak, suara retakan darah dan tulang datang dari tubuh Lin Bai. Lin Bai berbaring di tanah, mengertakkan gigi. Terjadi ledakan keras. Bola darah Lin Bai dan hati serta jiwa Lin Bai ditarik keluar hidup-hidup dan diputar dengan keras di udara di atas Lin Bai. Lin Bai mengertakkan gigi dan melihat ke udara. Ketika darah dan tulangnya bercampur, mereka berubah menjadi benang merah, sekitar ratusan, dan ditembakkan ke dalam kehampaan. Benang berdarah ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Lin Bai. Mengapa ada ratusan saluran? Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga Lin di kota Lingqi, kerajaan Shenwu. Meskipun Lin Bai diusir dari keluarga Lin, hubungan darah tetap ada. Di antara utas-utas tersebut, beberapa di antaranya terkait dengan kerabat dekat Lin Bai, seperti Lin Yue dan sebagainya. Lin Bai memandangi lengan yang terputus di udara dengan mata merah darah, mengertakkan gigi dan meraung, "Tidak apa-apa untuk menghancurkan bintang ilahi saya hanya tidak mengembangkan saraf kuno saya, tetapi hari ini Anda ingin mengambil kekuatan dari darah dan tulangku dan hancurkan. Bunuh klan Linku. Ini, aku, Lin Bai, tidak akan pernah setuju dengan ini." Lin Bai menopang tubuhnya yang lemah, berdiri dari tanah, dan melihat ke arah yang terpenggal. Lengan di udara. Sambil mengertakkan giginya, Lin Bai meraung, "Telan jiwa pedang." Gemuruh. Raungan Lin Bai menyebar, dan di atas kepalanya, kabut hitam menyebar dengan cepat, dan pedang tajam seperti batu giok hitam menyebar. Pedang itu terbang langsung keluar dari tubuh Lin Bai. Potong. Lin Bai menunjuk ke lengan yang terputus, melahap jiwa pedang dan memukulnya dengan satu serangan. Puff. Lengan yang terputus langsung dipotong oleh jiwa pedang yang memangsa. Pada saat ini, suara agung datang lagi, telan sisa-sisa langit. Ketika suara itu datang, suaranya penuh amarah dan raungan, seolah-olah akan memakan Lin Bai hidup-hidup. Pembudidaya semut ingin menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk menghancurkan klan garis keturunan. Telan sisa-sisa langit, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya, dan hancurkan semua orang yang berhubungan dengannya. 5 jari lengan yang patah itu mengepalkan tangannya lagi, dan mengulurkan jarinya ke Lin Bai lagi. Tetapi ketika jari ini terulur pada saat ini, Lin Bai merasakan krisis kematian yang mencekik. Bab 2042 Darah dan Tulang. Pembudidaya semut ingin menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk menghancurkan klan garis keturunan. Menelan sisa-sisa langit, kita harus menghancurkan 9 klan, dan semua orang yang terkait dengan sisa-sisa itu akan dihancurkan. Ketika suara agung menyebar, darah dan tulang Lin Bai bercampur menjadi satu. Dan menembakkan sejumlah besar benang merah, dimasukkan ke dalam kehampaan, semua benang ini melilit orang-orang yang terkait dengan Lin Bai. Ling Tianzi telah memberitahu Lin Bai saat itu bahwa Lin Bai tidak beruntung memiliki roh bela diri yang memangsa. Siapapun yang terkait dengan Lin Bai akan diburu oleh klan dewa raksasa. Benang merah ini melesat ke dalam kehampaan dan melilit setiap prajurit yang berhubungan dengan Lin Bai dan semua orang yang memiliki hubungan darah dengan Lin Bai. Wilayah semua negara. Kini di wilayah semua negara, kerajaan Shenwu bukan lagi sebuah negara kecil di sebelah timur Lingdong. Saat ini kerajaan Shenwu adalah dinasti raksasa yang menguasai wilayah semua negara. Kerajaan Shenwu, kota Kekaisaran Lingnan. Di kota Kekaisaran Lingnan, ada keluarga yang sangat mulia bernama keluarga Lin. Keluarga Lin awalnya adalah keluarga berpangkat rendah di kerajaan Shenwu, dan mereka tinggal di kota Lingqi, sebuah tanah tandus. Namun karena kebangkitan kerajaan Shenwu, keluarga Lin mendapat perhatian karena berbagai alasan dan menjadi salah satu keluarga besar di kerajaan Shenwu. Lihat, itu rumah keluarga Lin di sana. Keluarga Lin sekarang menjadi sosok yang populer di hadapan Kaisar Xiao, dan mereka disukai di mana-mana. Ya, keluarga Lin begitu berkuasa sekarang sehingga orang lain benar-benar iri padanya itu. Aku tidak tahu kalau keluarga Lin begitu populer. Apa bagusnya dan mengapa begitu disukai oleh Kaisar Xiao? Kamu belum mengetahuinya. Masalah ini harus dimulai dengan orang itu dari keluarga Lin. Pendekar pedang tak tertandingi bernama Lin Bai. Jika Kaisar Xiao tidak melihat wajah Lin Bai, bagaimana mungkin keluarga Lin bisa bangkit begitu cepat? Di kota Kekaisaran Lingnan di kerajaan Shenwu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke kompleks tembok tinggi keluarga Lin dengan ekspresi iri dan kagum. Hormat. Di dalam wisma keluarga Lin, terdapat banyak koneksi, dan kota Lingqi tidak lagi dekaden seperti dulu.
Di keluarga Lin, murid-murid yang lebih muda juga berbakat. Pada saat ini, di langit di atas rumah keluarga Lin, beberapa benang merah tak terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan, terjerat erat dengan banyak prajurit di keluarga Lin. Masing-masing prajurit yang terjerat benang sutra merah adalah prajurit yang memiliki hubungan darah dengan Lin Bai. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat garis keturunan ini. Kerajaan Shenwu, di kota Kekaisaran Lingnan. Kaisar Xiao duduk di kursi naga di Istana Emas. Di Istana Emas, penguasa nasional Sanglang dan pangeran pertama kerajaan Shenwu, Chu Jiangliu, sedang bertengkar sengit karena beberapa masalah sepele. Kaisar Xiao sepertinya sakit kepala, memegangi dahinya dan menghela nafas. Pada saat ini, benang merah menyebar dari kehampaan dan melingkari leher Kaisar Xiao. Benang merah ini melilit seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Bai. Kaisar Xiao sepertinya merasakan ada yang tidak beres, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri. Kekuatan alam hidup dan mati menyebar dari Kaisar Xiao dan menyebar ke seluruh Istana Emas. Kaisar Xiao, tenanglah. Kaisar Xiao, tenanglah. Di Istana Emas, merasakan kemarahan Kaisar Xiao, semua pejabat sipil dan militer berlutut dan gemetar. Para pejabat sipil dan militer ini telah menyaksikan kemarahan permaisuri yang tiada taraf ini, dan mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Chu Jiangliu dan Master Kekaisaran Sanglang juga buru-buru berlutut saat ini. Kaisar Xiao berdiri dari kursi naga, mengerutkan kening, dan sepertinya ada simpul yang tak terselesaikan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke cakrawala, mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu perasaan tidak nyaman. Lin Bai. Kaisar Xiao bergumam pelan. Dia menyentuh lehernya, tetapi dia tidak bisa menyentuh atau melihat benang merahnya. Pada saat yang sama, di gunung terpencil di selatan Lingnan di wilayah segala bangsa. Dalam ribuan mil dari gunung yang sepi ini, tidak ada tempat tinggal manusia. Namun di gunung yang sepi ini, ada seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna putih keperakan, menatap matahari terbenam yang akan segera terbenam di cakrawala di hadapannya. Dia memandang matahari terbenam dengan sedikit senyum di bibirnya. Senyuman ini penuh kepuasan dan kegembiraan. Dia berpakaian putih, dengan rambut putih dan kulit seperti salju. Berdiri di gunung yang sepi, melihat dari kejauhan, dia terlihat sangat aneh. Dia tidak terlihat seperti peri dari langit dan bumi, tetapi lebih seperti penyihir dari neraka. Pada saat ini, seutas benang merah terbang keluar dari kehampaan dan mendarat di lehernya. Aku mencium bau darahnya. Darah siapa itu? Wanita berambut putih itu juga mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Segera, wanita berambut putih itu membuka matanya menunjukkan niat membunuh, dan roh bela diri segera muncul di atas kepalanya. Semangat bela diri ini bukan satu, tapi 5. Dan di samping 5 roh bela diri ini, sepertinya ada roh bela diri ke-6, yang berjuang mati-matian, mencoba untuk bergegas keluar. Saat ini, Raja Tanah Pengasingan Lingnan, Tai Haitang, juga menyipitkan matanya, dan seutas benang merah melilit tubuhnya. Di atas Dongsu, di wilayah tertentu, Lin Yue, putrinya, dan istrinya menjalani kehidupan yang tenang di sini. Pada saat ini, 2 benang sutra jatuh dan melilit leher Lin Yue dan putrinya. Ada juga benang merah yang terbang ke Nanzu. Nanzu, di Gunung Tandus tak berpenghuni, tempat ini penuh dengan ular dan binatang berbisa. Dan di Gunung Tandus ini, di dalam gua, ada seorang wanita dengan perasaan hidup yang samar-samar, duduk bersila. Kulitnya bahkan lebih putih sedingin es dari orang biasa, dan bibirnya sudah benar-benar hitam. Dia tampak seperti orang yang diracuni dan tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, benang merah melewati kehampaan dan sampai ke gua. Tepat ketika benang merah hendak melingkari leher wanita itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menjadi seputih es. Saat dia membuka matanya, udara dingin yang menyesakkan menyebar dari tubuhnya, membekukan gunung tandus itu sepenuhnya dalam sekejap. Keluar, bibir hitam wanita itu terbuka sedikit, dan dia melontarkan kata seperti guntur. Udara dingin mengalir keluar dari tubuhnya dan memantapkan kekosongan, bahkan memantapkan benang sutra merah yang hendak melilit lehernya. Ada juga 2 benang sutra merah yang terbang ke tengah benua Mangu. Tempat ini adalah pusat kerajaan suci. Adapun di leher siapa kedua benang sutra ini dililitkan, tidak diketahui. Ada juga 2 benang sutra merah, melewati benua Mangu dari kehampaan dan menuju ke dunia tak dikenal. Di dunia itu, di gunung yang tinggi, seorang pemuda tampan sedang membuat sepoci teh untuk dirinya sendiri dan hendak meminumnya, tetapi pada saat ini, benang sutra merah sampai ke pintu. Pemuda itu buru-buru meletakkan cangkir tehnya, dengan gerakan memutar wajahnya, dia mengeluarkan tas penyimpanannya, dan beberapa tablet batu giok terbang keluar dan jatuh ke dalam kehampaan, membentuk formasi besar, seolah-olah kekosongan itu tersegel. Formasinya jatuh, dan benang sutra merah gagal masuk. Pemuda itu buru-buru berteriak, "Tuan!" Di sebuah istana.
Istana ini sepi dan sepi, hanya ada seorang lelaki tua yang duduk bersila dalam kegelapan. Saat ini, benang merah menyebar melalui kegelapan. Orang tua itu terus memandangi benang merah yang tak kasat mata itu. Ketika benang merah tak kasat mata itu datang kepadanya dan ingin menguncinya di lehernya, dia mengulurkan dua jari. Jepit benang sutra merah ini. Darah dan tulang dewa raksasa. Lin Bai. Orang tua itu bergumam cemas. Bab 2043 pikiranku tidak bisa diubah. Dipimpin oleh darah dan tulang dewa raksasa, benang merah darah menjerat hampir semua orang yang berhubungan dengan Lin Bai. Bai Xiao Xiao, Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu, dan Zhao Tidan, yang sedang berlatih pengasingan di Istana Dewa Perang, hampir semuanya terjerat dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Di istana terpencil itu, lelaki tua abadi itu mengulurkan tangan dan menjepit benang merah darah yang menyebar dari celah di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya. Panduan darah dan tulang klan Dewa Raksasa. Menggunakan darah dan tulang sebagai dasar, ia mengambil darah, mengumpulkan 9 suku, dan membuat daftar sebab dan akibat. Lin Bai, kita dalam bahaya. Lelaki tua itu memegang benang sutra merah di antara kedua lengannya, dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia menjadi serius, dan sepertinya ada ribuan jenis ketidakpedulian di matanya. Segera, lelaki tua itu berdiri dari istana terpencil, mengambil satu langkah ke depan, dan muncul di luar 9 surga, berdiri di atas awan. Pandangannya diarahkan ke arah gunung. Ini adalah gunung yang sepi tanpa apapun di atasnya kecuali beberapa pohon. Dia melihat ke arah gunung dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Gunung itu mulai bergetar dengan gemuruh, gunung itu runtuh, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, mengelilingi lelaki tua itu. Seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, puing-puing di sekitarnya mulai retak dan berubah menjadi abu. Kerikil tersebut berubah menjadi abu terbang dan dengan cepat mengembun di depannya. Dan saat abu terbang ini mengembun, ternyata itu adalah pedang. Dia sebenarnya sedang menyempurnakan senjata. Dia mengambilnya dengan santai dan menggunakan gunung ini sebagai batu fondasi untuk memurnikan pedang batu. Pedang batu ini panjangnya sekitar 3 kaki, berlumuran lumpur kuning, dan ujungnya tajam, tidak terlihat seperti pedang biasa, melainkan ada di tangan lelaki tua itu, dengan kekuatan budidayanya, dia menyempurnakan pedang ini menjadi pedang hidup. Pedang tiada taraf yang bisa membuka langit dan bumi. Jika orang lain melihat metode ini, mereka akan merasa ngeri. Setelah lelaki tua itu menyempurnakan pedangnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedangnya lagi. Dia mengangkat pedangnya dan meletakkannya 1 inci di depannya. Matanya tegas, wajahnya serius, dia membuka mulutnya sedikit, menghadap pedang batu, dan berkata, hari ini, aku akan mengambil gunung Netherworld untuk memurnikan pedang tanpa nama. Aku akan menggunakan batu gunung itu sebagai tubuhku dan milikku pikiran sebagai rohku untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan dan menembus langit. Aku bisa membunuh dunia bawah. Bahkan jika dunia kuno runtuh dan dunia berubah, pikiranku tidak dapat diubah. Bahkan jika matahari dan matahari bulan layu dan ribuan bintang jatuh, pikiranku tidak dapat diubah. Bahkan jika dunia adalah sebuah pagoda dan berubah menjadi neraka, pikiranku tidak dapat diubah. Bahkan jika jalan surga runtuh dan semua makhluk abadi dan Buddha binasa, pikiran tidak dapat diubah. Bahkan jika waktu dan ruang tidak bergerak maju, dan tahun-tahun berlalu, pikiranku tidak dapat diubah. Orang tua itu membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan lembut pada pedang batu halus di tangannya. Suaranya sangat lemah, hanya dia dan si Jian yang bisa mendengarnya. Dan pedang batu di tangannya, yang awalnya tidak memiliki spiritualitas sama sekali, jatuh bersama suaranya, dan semburan cahaya pedang yang mengerikan memenuhi udara dari pedang batu itu, dan ujung pedang yang tajam menjadi semakin tajam. Ini seperti pedang ini, pada saat ini, setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pergi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan pedang batu itu berdengung, melesat langsung ke langit. Dan tempat di mana pedang batu ini pertama kali muncul adalah puncak gunung tempat pemuda itu berada. Pedang batu itu datang dan menebas, langsung memotong ruang merah di depan pemuda itu. Kemudian, pedang batu itu terbang menjauh dan bergegas menuju kehampaan. Pemuda itu memandangi pedang batu itu, lalu menghela nafas lega, dan memandang tanpa daya ke arah lelaki tua itu, dan berkata dengan lembut, guru terlalu lambat. Mungkinkah setelah kembali dari benua kuno, tingkat kultivasi guru bahkan belum membaik? Apakah kamu semakin lemah? Pemuda itu menggumamkan sesuatu, berjalan ke meja, dan mengambil teh yang baru saja diseduh. Dia menyesap tehnya, melihat ke arah di mana pedang batu itu terbang, menyipitkan matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini berisi kehendak tuannya, kehendak yang tidak dapat diubah. Setelah pedang ini dilepaskan, jika menjadi ditemukan oleh klan Dewa Raksasa, guru secara resmi terlibat dalam perang antara klan Dewa Raksasa dan klan Penelan Langit. Pemuda itu mau tidak mau merasa khawatir.
Adik laki-laki, meskipun kamu tidak dapat melihatnya, aku ingin memberitahumu bahwa Tuan telah membayar terlalu banyak untukmu. Pemuda itu berkata dengan tenang. Pedang batu ini, setelah memotong benang merah di tubuh pemuda itu, bergegas menuju kehampaan dan melintasi dunia kehampaan yang gelap. Pada saat ini, di benua kuno, Kerajaan Suci Pusat. Di atas Central Holy Kingdom yang besar, ruangnya bergejolak dengan hebat. Gejolak luar angkasa yang hebat ini menyebabkan orang-orang kuat yang tak tertandingi dari Kerajaan Suci Pusat berjalan keluar dari mansion dan melihat ke arah ruang yang bergejolak di langit. Apa yang terjadi? Kekacauan luar angkasa. Apakah ada prajurit luar yang datang? Ratusan orang kuat dari Kerajaan Suci Pusat muncul di udara. Mereka semua melihat ke arah ruang yang bergejolak hebat. Pada saat ini, ruang yang bergejolak hebat tiba-tiba meledak, dan sebuah pedang keluar darinya. Minggir. Saat mereka melihat pedang ini meluncur keluar dengan cahaya tajam yang mengerikan, orang-orang kuat yang awalnya merupakan puncak dari benua kuno semuanya tampak ngeri dan buru-buru menjauh dan memaksa diri mereka keluar. Dan pedang batu ini meluncur keluar dari kehampaan, menghantam Kerajaan Suci Pusat, dan memotong dua benang dengan tebasan tiba-tiba. Dunia prasejarah akhirnya runtuh, dan dunia telah berubah. Aku tidak ingin membiarkannya pergi. Bahkan jika, setelah pedang batu menebas Kerajaan Suci Pusat, sebuah suara yang menindas seperti kekuatan surga diam-diam keluar. Para pejuang yang bisa mendengar suara ini hampir semuanya adalah yang terkuat di benua kuno. Setidaknya mereka semua adalah orang-orang kuat yang berjuang untuk mencapai level teratas. Kecuali calon, pejuang lainnya tidak pantas mendengarnya. Puff! Ketika orang-orang kuat yang bercita-cita ke puncak mendengar kata-kata ini, pikiran mereka segera menjadi bergejolak, dan energi serta darah di tubuh mereka melonjak, muncrat darah, dan mereka hampir jatuh dari udara. Mereka semua berkata dengan panik, siapa orang ini? Kehendaknya, runtuhnya dunia kuno, perubahan langit dan bumi, tidak dapat membalikkan keinginannya. Sekalipun matahari dan bulan layu, dan ribuan bintang jatuh, keinginannya tidak dapat dibatalkan. Keinginan siapa ini, begitu kuat. Ini masih sebuah keinginan, apakah hanya sebuah keinginan yang begitu kuat? Orang-orang kuat dari Kerajaan Suci Pusat berseru satu demi satu. Pada saat ini, pedang batu itu meluncur keluar, dan dalam sekejap mata, pedang itu menyapu Kerajaan Suci Pusat dan menuju ke Nanzu. Di Nanzu, di pegunungan yang seluruhnya runtuh oleh es dan salju, pedang batu tiba dan memotong benangnya dengan tebasan langsung. Si Jian meninggalkan Nanzu lagi dan langsung menuju Dongsu. Di seluruh wilayah negara, Kaisar Xiao, Yang Mulia. Sungguh sebuah malapetaka. Sungguh sebuah malapetaka. Pada saat ini, para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah segala bangsa berseru. Mereka semua merasakan kekuatan dahsyat datang dari selatan. Kaisar Xiao, Chu Jiangliu, dan Sang Lang berdiri di kota Kekaisaran Lingnan, memandang ke cakrawala di pelangi yang terbang, ada pedang batu, sangat tajam. Pedang batu ini terbang dan menebas semuanya di kota Kekaisaran Lingnan. Setelah satu tebasan, dia menghilang dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat, pedang batu ini terbang melintasi seluruh benua kuno. Pada hari ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua kuno terkejut, dan jutaan prajurit merasa ngeri. Pedang ilahi terbang dari langit dan menebas semua leluhur. Hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah benua Mangu. Si Jian terbang dari Kerajaan Suci Pusat, ke Nanzu, ke wilayah segala bangsa, dan akhirnya melakukan perjalanan melalui kehampaan dan langsung sampai ke buku rahasia Pulau Naga Jahat. Pedang batu ditembakkan dari kehampaan dan terkunci langsung ke dalam sumur naga. Darah dan tulang Lin Bai langsung hancur, dan benang itu langsung terputus. Meskipun waktu dan ruang belum bergerak maju, dan tahun-tahun telah berlalu, pikiranku tidak dapat diubah. Pikiranku menembus langit dan jatuh ke dunia bawah, pikiranku tidak dapat diubah. Ketika pedang batu itu berada terpotong dari kehampaan, sama megahnya dengan kekuatan surga, suaranya terus berdatangan. Bab 2044 Klan Naga Bangkit. Di bawah Suolong, Lin Bai tampak marah dan mengertakkan gigi. Tetapi pada saat ini, pedang batu terbang keluar dari kehampaan, memotong tulang dan darahnya, serta memotong benang merahnya. Saya pikir itu tidak bisa diubah. Lin Bai juga mendengar suara yang terdengar seperti kekuatan surga. Ketika Lin Bai mendengar suara ini, pikirannya kacau, matanya tampak terkejut tidak seperti sebelumnya, dan dia berkata dengan terkejut, Tuan. Suara ini sangat familiar bagi Lin Bai. Ini adalah suara Ling Tianzi. Hanya saja suara yang didengar Lin Bai saat ini tidak sebaik suara yang didengarnya di Sekte Lingjian. Ketika dia berada di Sekte Lingjian, suara Ling Tianzi penuh dengan kehangatan, kebaikan dan kebaikan. Namun saat ini, suara Ling Tianzi terdengar seperti orang yang berbeda, dengan amarah, dominasi, dan keagungan. Kata-katanya bisa membuat dunia runtuh, bintang-bintang berputar mundur, tahun-tahun berhenti, dan ruang dan waktu berhenti bergerak maju.
Tampaknya mampu membunuh makhluk abadi, menghancurkan dewa, membunuh iblis, dan iblis. Pedang batu ini memotong darah dan tulang Lin Bai. Pada saat ini, sisa wasiat dewa raksasa di lengan yang terputus meraung dengan marah, di antara semua ras di dunia, dewa raksasa dipuja, semua roh tergeletak di tanah, dan makhluk abadi serta Buddha mundur. Siapa berani bersaing dengan klan dewa raksasaku? Tidak peduli siapa kamu. Sobat, jika kamu campur tangan hari ini, kamu akan terlibat dalam perang. Dewa raksasa akan datang berperang suatu hari nanti. Kehendak dewa raksasa untuk melawan lengan yang patah itu bergemuruh. Lin Bai memandangi pedang batu di depannya, ada aura yang familiar bagi Lin Bai, itu adalah aura Kaisar Ling. Lin Bai memandang si Jian seolah dia melihat Ling Tianxi. Dan pedang batu, setelah memotong darah dan tulang serta memutus benangnya, penuh dengan spiritualitas, pedang itu melintas dan menebas langsung ke lengan yang patah. Meskipun kamu telah memblokir daya tarik darah dan tulangku, jika kamu ingin memusnahkan kehendak klan dewa raksasaku, pedang kemauan saja tidak cukup. Keluar, raungan datang dari lengan yang terputus. Begitu dia menunjuk dan memukul pedang batu itu, retakan segera muncul di pedang batu itu. Dalam sekejap, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Pedang batu ini sepertinya hancur berkeping-keping. Tuan, Lin Bai menggeram dengan gigi terkatup. Melihat pedang batu itu akan dihancurkan, Lin Bai dipenuhi amarah. Ini adalah pedang yang disempurnakan oleh Ling Tianxi. Ini adalah pedang yang dimurnikan oleh tuannya. Menghancurkan pedang sama dengan menghancurkan seseorang. Bagi seorang kultivator pedang, pedang adalah manusianya dan manusia adalah pedangnya. Meskipun Ling Tianxi datang ke sini untuk memurnikan pedang, dia adalah seorang kultivator pedang, kemanapun pedang terbang itu pergi, itu melambangkan kedatangan jati dirinya. Menghancurkan pedang ini sama dengan membunuh Kaisar Ling. Jangan sakiti pedang tuanku. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, dan semua kekuatan spiritualnya disuntikkan tak terkendali ke dalam jiwa pedang yang tertelan. Bunga iblis. Pada saat ini, Lin Bai tampak garang. Dari mata kanannya, sebutir benih dengan cepat menumbuhkan kuncup hijau. Di matanya, benih itu mekar menjadi bunga iblis. Di atas bunga iblis ini, dengan wajah yang tampak seperti tersenyum tapi tidak tersenyum, dan terlihat seperti menangis tapi tidak menangis. Bunga ajaib sedang mekar penuh. Jangan gila sebelum bunga ajaib mekar, Anda akan abadi setengah hari setelah bunga ajaib mekar. Pada saat bunga ajaib mekar, tingkat budidaya Lin Bai terus meningkat, dan mulai naik ke tingkat yang tak terukur. Budidaya Lin Bai saat ini sangat aneh, seperti manusia tanpa budidaya, tetapi dengan kekuatan tak berujung di tubuhnya. Pada saat bunga ajaib mekar, rambut hitam Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Rambut hitam di kepala berubah menjadi rambut berdarah dalam sekejap mata. Rambut panjang berwarna darah bergoyang di bahu Lin Bai. Lin Bai memiliki wajah dingin dan seringai kejam di sudut mulutnya. Pada saat ini, Lin Bai terlihat sangat aneh dan mengintimidasi. Telan jiwa pedang. Bunuh. Dengan rambut merah berayun dan angin kencang berburu, Lin Bai meraung tajam, dan kekuatan menelan jiwa pedang meledak seketika, menebas lengan yang terputus. Terjadi ledakan keras. Lin Bai memotong satu jari dari lengan dewa raksasa yang terputus dengan serangan pedang ini. Di saat yang sama, kekuatan jari dari lengan yang patah tadi juga jatuh ke pedang batu. Pedang batu itu langsung terlempar, menembus angkasa, dan menghilang ke dalam aliran ruang yang bergejolak. Lin Bai melihat si Jian terlibat dalam turbulensi ruang. Dia merasa sedih di hatinya dan tidak berdaya di wajahnya. Dia berkata kepada si Jian, "Tuan, Lin Bai tidak berbakti. Hari ini, pedang yang Anda tinggalkan hancur berkeping-keping. Suatu hari nanti, Lin Bai telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi, bahkan jika dia jatuh ke dalam kemiskinan dan jatuh ke neraka, dia masih akan menemukan pedang ini." Lin Bai berkata dengan tegas di dalam hatinya. Lin Bai melihat retakan di ruang tertutup, menelan pedang batu itu sepenuhnya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Lin Bai tidak berdaya saat ini dan hanya bisa menyaksikan pedang batu itu ditelan oleh aliran ruang yang bergejolak. Bunga ajaib ada di mata, dan tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Lin Bai melihat ke lengan yang terputus, matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Kamu menggunakan darah dan tulangku sebagai panduan untuk membunuhku. Sekarang kamu menghancurkan pedang tuanku. Aku, Lin Bai, tidak akan membunuhmu hari ini, dan aku akan menjadi seorang pejuang. Telan jiwa pedang. Lin Bai berteriak pelan. Jiwa pedang pemakan meledak ke lengan yang patah. Tepat ketika Lin Bai dan Broken Arm hendak bertarung, desahan lembut terdengar. Artinya yang tersisa, aku tidak menyangka akan melihat keturunan klan Tian-Tian. Setelah menghela nafas, sebuah suara tua terdengar. Ketika Lin Bai mendengar suara ini, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke suatu tempat. Naga yang dicabik-cabik oleh dewa raksasa membuka matanya sedikit pada saat ini. Mata naga itu menyemburkan api, dan keagungan yang tak ada habisnya memenuhi udara.
Inilah nafas Raja Iblis. Bayi kecil dari suku Tian-Tian, kamu bukan tandingan lengan yang patah ini. Bahkan jika kamu berlatih, setan benih hati Tao, itu tidak akan membantu. Setelah naga itu membuka matanya, dia menatap Lin Bai dan berkata. Lin Bai memandang naga ini dengan tidak percaya. Pasti ada keinginan abadi di tubuh naga ini. Lin Bai berkata dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Tubuh naga perlahan-lahan terbang, dan tubuh yang terbelah menjadi dua bagian perlahan-lahan menyatu. Dia terbang di udara, tubuh naga menyebar, dan aura kaisar di antara monster menyebar lagi. Dominasi dunia. Shenlong melihat ke lengan yang patah dan berkata dengan dingin, bayi kecil dari klan Tian-Tian, klan nagaku dan kamu, klan Tian-Tian, pada awalnya bukanlah teman, tetapi lengan dewa raksasa ini patah karena aku jatuh ke dunia ini. Penampilanmu membangkitkan sisa keinginan di lengan yang patah, dan juga membangkitkan keinginanku. Kekacauan hari ini dimulai karena klan nagaku, dan itu juga harus dihancurkan oleh klan nagaku. Terdengar suara agung ini. Meskipun saraf kuno adalah metode budidaya klan dewa raksasa, sebagai anggota klan Tian-Tian, Anda memiliki kekuatan unik jiwa bela diri di dunia. Anda tidak perlu mempraktikkan teknik ini. Selain itu, benih hati Tao. Meskipun iblis dapat memberi Anda kekuatan yang kuat, teknik ini adalah cara iblis. Secara tidak sengaja, itu akan menggerogoti pikiran Anda dan merusak jiwa Anda. Saya harap Anda dapat menjaga diri sendiri. Anda dapat memotongnya pedang sebelum memasuki jalan. Benih iblis. Ingat, ini adalah satu-satunya kesempatanmu, satu-satunya kesempatan untuk menyingkirkan benih iblis. Jika kamu belum memotong benih iblis setelah kamu memasuki Tao, sifat iblis dari benih iblis di hati Tao akan meledak sepenuhnya. Dia akan menjadi iblis pembunuh, tidak manusiawi, dan tidak dapat dipisahkan. Saat Anda memasuki Tao, potong benih iblis itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Saya ingatkan kamu hari ini, yang dapat dianggap sebagai respons terhadap kekacauan hari ini. Aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Kata-kata naga itu bergema di telinga Lin Bai. Bab 2045 mendobrak kekosongan. Sebelum memasuki Tao, potong benih iblis. Jika tidak, kamu akan jatuh ke alam iblis selamanya dan kehilangan kemanusiaanmu. Lin Bai menyipitkan matanya dan menatap naga itu. Setelah Shenlong selesai berbicara, dia melihat ke lengan yang terputus dan berkata sambil mencibir, puluhan ribu tahun telah berlalu, apakah kamu masih ingat sisa pikiran di lenganmu yang terputus? Surat wasiat di lengan yang terputus, dia berkata dengan dingin, tentu saja aku ingat, tapi bagaimana denganmu, apakah kamu masih ingat? Shenlong mencibir, aku adalah klan naga. Ao Yuan. Lengan yang patah berkata dengan dingin, klan dewa raksasa. Fu Yao. Shenlong tertawa kecil. Berkata, saya tidak menyangka ketika saya masih hidup, saya masih bisa melihat keturunan klan Tian-Tian. Bagaimana denganmu, anak kecil? Siapa namamu? Lin Bai memandangi naga dan lengan yang terputus. Klan naga, klan dewa raksasa, dan klan penelan langit adalah kelompok etnis paling kuat di dunia. Klan naga adalah pemimpin dari semua iblis. Para dewa raksasa mengaku diperintahkan oleh surga untuk berpatroli atas nama surga. Klan Tian-Tian, yang jiwa bela dirinya menentang langit, akan menghancurkan seluruh klan. Lin Bai berkata dengan tenang, klan menelan langit. Lin Bai. Shenlong terkekeh dan berkata, anak kecil dari klan langit menelan, saya khawatir Anda masih belum mengetahui bahwa orang-orang dari 3 kelompok etnis utama, klan naga, klan penelan langit, dan klan dewa raksasa, bahkan selama bertahun-tahun, mereka jarang muncul pada waktu yang sama. Hari ini menarik. Prajurit dari 3 kelompok etnis utama semuanya ada di sini. Shenlong mencibir, namun, anak kecil dari klan Tian-Tian, kultivasimu lemah. Kamu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Lengan Fu Yao patah karena aku jatuh ke dunia ini. Aku akan membawanya ke dalam kehampaan dan tidak akan membawa kolera ke dunia ini. Kata Shenlong ringan. Surat wasiat di dalam lengan yang terputus berkata dengan dingin, Ao Yuan, kamu tidak bisa menghentikanku sekarang. Orang ini adalah sisa dari surga yang melahap, dan dia telah mengembangkan saraf kuno dan menyinggung kekuatan para dewa. Aku akan mengasosiasikannya dengan kamu hari ini. Cabut. Shenlong mencibir dan berkata, Fu Yao, tunggu sampai sisa wasiatmu bisa keluar dari kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh naga besar Shenlong terayun dengan keras dan bergegas menuju tempat itu. Lengan yang patah. Lengan yang patah itu merentangkan kelima jarinya dan menggenggam kepala naga itu. Jeritan melengking keluar dari mulut Ao Yuan, tapi dia mengabaikannya dan menghantamnya, merobek kekosongan, dan bergegas langsung ke dalam kehampaan dengan lengannya yang patah. Tidak, Ao Yuan. Orang di atas lengan yang terputus itu meraung dengan enggan. Tepat sebelum lengan yang terputus dan tubuh naga dewa memasuki kehampaan, sisa wasiat di lengan yang terputus itu berteriak dengan tegas pada Lin Bai, kamu melarikan diri hari ini, tetapi tidak lama kemudian,
para dewa raksasa akan kembali dan menghancurkan jiwamu. Eksekusi klanmu. Sisa-sisa surga yang memangsa, hancurkan semua yang terkait dengannya. Kekosongan itu runtuh, dan naga itu berlari ke dalam kehampaan dengan lengannya yang terputus. Kemudian, di bawah sumur naga terkunci, ruang itu kembali ke keadaan semula. Mayat naga dan lengan terputus yang awalnya ada di sini juga menghilang. Saat naga dan lengan yang terputus menghilang ke dalam kehampaan, bunga ajaib di mata Lin Bai mulai layu, dan berubah menjadi benih, menghilang ke mata Lin Bai. Rambut panjang berwarna merah darah Lin Bai juga kembali ke keadaan semula dan menjadi hitam. Ahem. Lin Bai segera jatuh dari udara ke tanah, menelan jiwa pedang dan terbang ke tubuh Lin Bai sebelum menghilang. Setelah batuk hebat, wajah Lin Bai menjadi pucat dan dia sangat lemah hingga muncrat darah. Pertarungan barusan hampir membuat Lin Bai kehilangan separuh nyawanya. Darah dan tulangnya diambil, yang juga membuat Lin Bai semakin terluka. Lin Bai hanya duduk bersila dan tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tetap di sini untuk menyembuhkan lukanya dan berlatih. Untungnya, sisa-sisa dewa raksasa yang baru saja mematahkan lengannya terbangun, dan darah iblis di sini langsung terbunuh. Pada saat ini, tidak ada apapun di bawah sumur naga terkunci. Mayat naga, lengan yang terputus, dan gunung darah naga semuanya telah terkubur di dalam kehampaan. Lin Bai duduk bersila dan mulai berlatih penyembuhan. Saya meminta Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong untuk melarikan diri sekarang. Mereka takut dengan kekuatan iblis darah. Sekarang mereka telah meninggalkan Suolongjing, mereka mungkin masih menunggu saya di luar. Dalam keadaan saya saat ini yang serius terluka, jika aku meninggalkan Suolongjing dengan gegabah, aku pasti akan diserang oleh orang luar. Para prajurit penyergap, Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong sedang mengepung. Pada saat itu, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sama seperti ketika aku pertama kali datang, sebaiknya aku tetap berada di bawah sumur naga pengunci, menyembuhkan lukaku, lalu keluar perlahan. Lingkaran sihir Suolongjing hanya akan terbuka selama setengah jam. Setelah setengah jam, 8 liontin giok berbentuk naga terbang pergi dan lingkaran sihir ditutup. Ini mungkin mimpi buruk bagi prajurit lain, tetapi bagi saya, yang memiliki semangat bela diri, sejauh menyangkut metode rahasia, itu tidak berbahaya. Lin Bai memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk tidak pergi. Sebaliknya, berlatihlah di bawah sumur kunci naga. Lin Bai terluka kali ini sangat serius hingga dia hampir mati. Cedera yang begitu serius memaksa Lin Bai berlatih di bawah sumur pengunci naga selama 2 bulan sebelum dia pulih seperti semula. Seperti yang dipikirkan Lin Bai, Lin Yuanrong, Zhu Jingyi dan yang lainnya tidak pergi setelah meninggalkan Suolongjing. Sebaliknya, mereka mengumpulkan sekelompok prajurit dan menunggu di luar Suolongjing, menunggu Lin Bai keluar. Kakak senior Zhu Jingyi, jangan khawatir. Lin Bai memiliki hukum langit dan bumi bersamanya. Kita bukan tandingannya. Tapi setelah dia meninggalkan Suolongjing, ada banyak saudara di sini. Dengan upaya gabungan kita, dia tidak akan punya cara untuk bersembunyi. Kata Zhao Ying. Sisi Zhu Jingyi berkata dengan tenang. Zhu Jingyi menoleh ke belakang dan melihat bahwa ada hampir 500 prajurit berkumpul di sekelilingnya, semuanya adalah penguasa alam hidup dan mati tingkat ketiga. Lebih dari 500 prajurit ini semuanya adalah prajurit yang ingin menjilat Li Jis, dan mereka sekarang bersedia mematuhi perintah Zhu Jingyi. Zhu Jingyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih banyak, saudara-saudara junior. Setelah saya membunuh Lin Bai dan kembali ke Pulau 10.000 Bintang, saya pasti akan meminta penghargaan dari kakak senior Li. Semua hadiah pada saat itu sangat diperlukan untuk kamu. Zhu Jingyi berkata dengan tenang. Kata, terima kasih, kakak senior Zhu. Terima kasih, kakak senior Zhu. Bagus, kita bisa bertemu kakak senior Li Jis. Saudara senior Li Jis. Ketika banyak pejuang mendengar nama Li Jis, wajah mereka dipenuhi dengan antusiasme dan kekaguman. Nak, selama kamu berani keluar, kamu akan dibacok sampai mati oleh pedang kami. Zhu Jingyi memandang Suolongjing dan berkata dengan mata yang kejam. Di kejauhan, Zhang Quan pergi dengan cepat setelah mendapatkan skala naga. Lan Heng juga pergi dengan kecewa. Hanya Zhu Jingyi dan yang lainnya yang masih menunggu Lin Bai di sini. Tapi setelah menunggu, Lin Bai tidak keluar. Dengan ditutupnya lingkaran sihir Suolongjing, 1 bulan berlalu. Zhu Jingyi dan yang lainnya merasa Lin Bai telah mati di tangan iblis darah di bawah sumur naga terkunci, jadi mereka pergi tanpa daya. Kakak senior Lin Yuanrong, Lin Bai telah mati di tangan monster di bawah sumur Suolong. Ayo pergi. Zhu Jingyi memandang Lin Yuanrong dan berkata. Lin Yuanrong tersenyum penuh arti dan berkata, baiklah, saudara muda Zhu Jingyi, kamu boleh pergi dulu. Saya berencana untuk berlatih di Pulau Naga selama beberapa hari lagi. Zhu Jingyi sedikit mengangguk, baiklah kalau begitu. Lin Yuanrong memperhatikan Zhu Jingyi pergi dengan senyuman di wajahnya. Dengan senyuman sinis,
dia menatap Suolongjing dan berkata dengan senyuman tipis, apakah kamu benar-benar mati? Saya tidak percaya. Saat dia berbicara, Lin Yuanrong mengeluarkan uang yang Lin Bai menjual kepadanya dari tas penyimpanannya. Mematahkan pedang Qi terlarang, dia tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu menunggu kami membuat kami mengira kamu sudah mati sebelum kamu berencana untuk keluar? Segera setelah kamu keluar, aku akan membunuhmu dan membawa kristal darah naga bersamamu. Temui kakak senior Li Jis, dan aku pasti akan mendapatkan rasa hormat dari kakak senior Li Jis ketika saatnya tiba. Hari ketika aku, Lin Yuanrong, akan mendominasi Akademi Selatan akan datang. Lin Yuanrong melihat energi pedang terlarang di tangannya dan berkata dengan dingin. Bab 2046 Terobosan. Alam kelahiran dan kematian. 2 bulan di Suolongjing berlalu dengan cepat. Dalam 2 bulan terakhir, Lin Bai telah pulih dari luka-lukanya. Pada hari ini, Lin Bai membuka matanya dan melihat kegelapan di sekeliling di bawah sumur naga terkunci. Dia berkata dengan ringan, cedera kali ini sangat serius. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk sembuh. Setuju dengan Tuan Fang. 5 bulan, saya tidak tahu berapa lama lagi. Lin Bai merenung sejenak, lalu mengambil kristal darah naga dari samping. 3 kristal darah naga. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya berusaha lebih keras untuk mendapatkan beberapa kristal darah naga lagi. Awalnya, aku berencana menunggu hingga kultivasiku meningkat sebelum mengambil harta karun dari naga itu. Mayat, tapi tanpa diduga, sisa keinginan dewa raksasa dan sisa keinginan naga terbangun dan didorong ke dalam kehampaan. Bahkan gunung darah naga pun menghilang. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tetapi saya masih memiliki 3 kristal darah naga di tangan saya. Saya ingin tahu apakah mereka dapat meningkatkan kultivasi saya. Lin Bai melirik lagi ke 3 kristal darah naga di tangannya. Telan jiwa pedang. Lin Bai berteriak pelan di dalam hatinya, dan kekuatan menelan jiwa pedang memenuhi udara, dan mulai menyerap kristal darah naga di tangan Lin Bai di sepanjang telapak tangan Lin Bai. Dalam sekejap mata, energi dan darah dalam kristal darah naga dimakan sedikit demi sedikit oleh jiwa pedang yang tertelan, dan kristal darah naga di tangannya juga berubah menjadi abu terbang, perlahan menghilang dari tangan Lin Bai. Sepotong kristal darah naga dimurnikan. Kesempurnaan agung alam dewa yang telah mencapai puncaknya. Hanya menyempurnakan 1 kristal darah naga, dan itu adalah yang terkecil di antara mereka, memungkinkan saya mencapai puncak alam dewa yang. Ada 2 lagi potongan yang memungkinkanku. Mencapai puncak alam dewa yang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menjadi sedikit bersemangat. Tanpa berkata-kata lagi, Lin Bai terus menggunakan kekuatan melahap jiwa pedang dan mulai memurnikan kekuatan Qi dan darah dalam kristal darah naga sedikit demi sedikit. Berubah menjadi tubuh. Kristal darah naga kedua dimurnikan. Kemudian kristal darah naga ketiga. Ketika Lin Bai memurnikan semua darah naga kristal di tangannya, fluktuasi kekuatan yang telah lama hilang mulai sesuatu muncul di tubuh Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa dia akan menerobos. Setengah hari kemudian, suara berderak datang dari tubuh Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba membuka miliknya matanya, dengan sedikit ekstasi di wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat, terobosan. Alam hidup dan mati tingkat pertama. Setelah menyempurnakan 3 kristal darah naga, budidaya Lin Bai akhirnya berhasil menembus alam hidup dan mati tingkat pertama. Benar saja, menggunakan darah iblis untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada saya membunuh monster di sini untuk mendapatkan kristal energi spiritual. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kemudian, Lin Bai menghabiskan 5 hari lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dengan penyembuhan lukanya dan terobosan kultivasinya, Lin Bai dapat menstabilkan pikirannya dan memikirkan masalah lain. Tuan Pedang Batu. Hal pertama yang terlintas di benak Lin Bai adalah pedang batu itu. Pada saat itu, ketika Lin Bai mendengar suara pedang batu dan nafas pedang batu, dia tahu bahwa itu adalah pedang Kaisar Ling. Lin Bai merasa sedikit bersalah dan berkata, saya benar-benar tidak ingin guru terlibat dalam perang antara klan Tiantian dan klan Dewa Raksasa. Namun, kali ini hidupku tergantung pada seutas benang. Guru masih mengambil tindakan mati-matian untuk membantu saya menyelesaikan krisis ini. Jika pedang batu itu tidak tiba tepat waktu, aku khawatir bukan hanya aku yang akan mati hari ini, tapi semua orang yang berhubungan denganku juga akan mati. Lin Bai berkata dengan sedih. Tetapi pedang batu tuannya hampir hancur oleh sisa kehendak dewa raksasa, dan terlibat dalam turbulensi ruang angkasa. Aku tidak tahu kemana perginya. Lin Bai berkata dengan hati yang kesepian, tidak peduli di mana pedang batu ini berada, tidak peduli siapa yang jatuh, selama aku memiliki cukup kultivasi, aku akan pergi dan menemukannya bahkan di neraka 9 meter. Bukan untuk hal lain, hanya karena dia adalah pedang tuanku. Dia adalah pedang Kaisar Ling. Lin Bai berkata dengan ekspresi sangat tegas. Dalam hati Lin Bai, dia telah mengambil keputusan saat ini. Selama dia cukup berkultivasi, dia akan menemukan pedang batu ini.
Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung, Lin Bai akan mendapatkan pedang batu itu kembali. Karena ini pedang Ling Tianzi, ini pedang tuannya. Ini adalah pedang yang disempurnakan Ling Tianzi untuk menyelamatkannya. Bahkan jika pedang itu patah, dia tidak bisa membiarkannya membuangnya begitu saja. Dia harus menemukannya kembali. Selain itu, perkataan dari mayat naga juga patut untuk dipikirkan. Dia mengatakan bahwa setan benih hati Tao akan mengubah kemanusiaanku dan mengubahku menjadi iblis pembunuh yang habis-habisan. Dan sebelum memasuki Tao, saya adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh benih iblis. Sebelum memasuki Tao, bunuh benih iblis. Lin Bai berkata sambil berpikir, guru juga mengatakan kata-kata yang mirip dengan saya di awal. Guru mengatakan itu meskipun benih iblis Tao dapat memberi saya membawa kekuatan yang kuat, tetapi pada akhirnya itu lebih merugikan daripada menguntungkan. Itu hanya karena saya menghadapi Lin Zier, musuh besar, dan sangat membutuhkan kekuatan, jadi saya tidak mengikuti pengaturan Tuan pada saat itu. Guru mengatakan ini pada saat itu, sekarang mayat naga ini juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah, iblis benih hati Tao, ini benar-benar tidak dapat terus berlatih? Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, Lin Bai mulai mengingat kejadian setelah dia memperoleh benih setan hati Dao satu persatu di benaknya. Memang benar, setelah aku mendapatkan Dao Heart Seed Demon, aku sangat suka membunuh. Dan aku murung. Lin Bai menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit, aku memberitahu Xiao Xiao tentang masalah ini, dan Xiao Xiao juga menasihatiku, jika kamu cukup kuat, kamu harus menyingkirkan kanker di tubuhmu. Dan yang jelas, benih iblis di tubuhku telah menjadi kanker. Jika saya tidak memotongnya sebelum saya memasuki Tao, saya pasti akan dikendalikan oleh benih iblis setelah saya memasuki Tao. Berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Kata Lin Bai tanpa ekspresi. Hanya saja Dao Heart Seed Demon telah bersamaku selama bertahun-tahun. Ia telah memecahkan banyak bahaya bagiku dan banyak membantuku. Aku belum mau menyerah, kata Lin Bai ringan. Kalau begitu mari kita cari cara untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikan kelemahan iblis di hati Tao sebelum memasuki Tao. Atau cara lain, Lin Bai berkata dengan ringan. Selain itu, saraf kuno. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian tengah alisnya awalnya, seharusnya ada kristal ilahi di sini. Kristal ilahi telah hancur, dan tahun-tahun budidaya Gu Shen telah hancur. Lin Bai merasa sedikit enggan. Gu Shen, seperti benih setan hati Dao, telah membantu Lin Bai melewati krisis berkali-kali ketika dia lemah. Sekarang budidaya Gu Shen hancur, Lin Bai masih sangat enggan untuk menyerah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang budidaya saraf kuno telah dihancurkan, tidak mungkin bagi saya untuk pulih. Selain itu, sisa wasiat di lengan yang terputus tidak hanya menghancurkan kristal ilahi dan menghancurkan budidaya, tetapi juga menghancurkan itu. Meridian di tubuhku telah hancur, jadi tubuhku saat ini tidak lagi cocok untuk mengolah saraf kuno. Bahkan jika aku ingin secara paksa mengolah saraf kuno sekarang, kemajuannya mungkin sangat lambat. Pada awalnya, di Istana Penciptaan, saya tinggal pada saat itu, saya berlatih tanpa tidur siang dan malam selama 2 atau 3 tahun sebelum saya mencapai tingkat saraf kuno yang saya miliki sekarang. Dengan tubuh fisik saya saat ini, jika saya ingin melatih saraf kuno, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Bahkan jika aku mempraktikkannya. Begitu keluar, aku khawatir waktu yang dihabiskan akan menjadi 3 kali lebih lama dari sebelumnya. Atau 3 tahun sebelumnya untuk membuat saraf kuno memiliki kekuatan seperti sekarang, dan sekarang dibutuhkan waktu 3 kali lebih lama. Bukankah itu perlu? Butuh 9 tahun untuk pulih ke keadaan kita sekarang. Kali ini adalah terlalu lama. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 2047 apakah menurut Anda saya orang suci? Lin Bai duduk di bawah Suolong dan berpikir lama. Salah satunya adalah keberadaan pedang batu Ling Tianzi, Lin Bai harus menemukan pedang batu itu. Yang kedua adalah pengembangan saraf kuno. Yang ketiga adalah budidaya benih setan hati Tao. Setelah setengah hari, Lin Bai merasa sedikit sakit kepala, meletakkan tangannya di dahinya, mengusap pelipisnya, dan mendesah pelan, lupakan saja, saya akan memikirkan cara untuk mengembangkan saraf kuno saya di masa depan. Jika tidak, maka saya akan berhenti berlatih untuk sementara waktu. Adapun benih setan hati Dao, karena guru dan kacang mayat naga telah mengingatkan saya, sepertinya sudah waktunya untuk berurusan dengan benih setan hati Dao. Jika ada cara lain, maka saya bisa menyimpan benih setan hati Dao. Jika tidak, potonglah sebelum memasuki Tao. Lin Bai berdiri dan melihat ke bawah sumur pengunci naga. Sudah waktunya untuk pergi. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berada di bawah sumur naga terkunci. Perjanjian antara Master Fang dan beberapa instruktur lainnya adalah 5 bulan. Saya tidak tahu berapa lama lagi yang tersisa. Sosok Lin Bai bergoyang, langsung menuju Suolongjing.
Sesampainya di mulut sumur, Lin Bai melihat liontin giok berbentuk naga di rantainya telah menghilang. Suolongjing juga ditutupi oleh lingkaran sihir, para prajurit di luar tidak bisa masuk, dan para prajurit di dalam tidak bisa keluar. Tapi ini tidak bisa menghentikan Lin Bai. Teknik rahasia Wuhun. Hancurkan yang terlarang. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan metode rahasia Wuhun terbuka. Lin Bai menebas dengan pedangnya, memotong celah di lingkaran sihir di mulut Suolongjing. Dengan goyangan, dia terbang keluar. Di luar Suolongjing, awalnya banyak prajurit yang menunggu di sini sebulan yang lalu. Menunggu Lin Bai keluar. Tapi sebulan telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda Lin Bai akan keluar, begitu banyak prajurit yang pergi. Kebanyakan orang yang masih berada di sekitar Suolongjing saat ini adalah mereka yang datang ke sini untuk memuja Suolongjing. Sentuhan. Suolongjing bergetar. Kini para pendekar di sekitar Suolongjing menoleh untuk melihat Suolongjing, dan melihat bayangan putih terbang keluar dari Suolongjing, tiba-tiba terdengar seruan dari sekeliling. Oh tidak, monster dari Suolong sudah keluar. Lari cepat, lari cepat, monster dari Suolong sudah keluar. Terdengar seruan dari sekitar Suolong. Lin Bai mendarat dan mendengar suara-suara ini. Dia menyentuh hidungnya karena malu dan berkata sambil tersenyum masam, apakah aku begitu menakutkan? Atau apakah aku terlihat seperti iblis darah jelek itu? Para prajurit di sekitar Suolongjing merasa pantat mereka seperti terbakar. Dia lari karena malu. Lin Bai memandang salah satu prajurit, terbang menjauh, dan meraih bahu pria itu. Prajurit itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak tanpa air mata, jangan bunuh aku, paman monster, jangan bunuh aku. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, saya itu bukan monster. Saya hanya ingin bertanya, sudah berapa lama sejak tanggal 15 Agustus Suolongjing dibuka? Itu bukan monster. Prajurit itu perlahan berbalik, melihat milik Lin Bai wajahnya, setelah dia yakin bahwa dia sendirian, dia menghela nafas lega dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, ya Tuhan, kamu membuatku takut sampai mati. Lin Bai bertanya, saudaraku, bisakah kamu memberitahuku ini dengan nyaman? Prajurit itu berkata, mudah untuk mengatakannya. Sudah berlalu sejak tanggal 15 Agustus ketika kunci Longjing dibuka. Sebelum suara prajurit itu selesai berbicara, suara orang lain datang dari belakang Lin Bai. 2 bulan telah berlalu. Lin Bai mendengar suara itu, menoleh ke belakang, dan melihat seorang prajurit berjubah hitam dan hitam berjalan dari kejauhan, dengan senyuman kejam dan dingin di bibirnya. Lin Yuanrong, apakah kamu menungguku? Lin Bai melihat orang ini dan langsung bertanya sambil mencibir. Prajurit berpakaian hitam ini ternyata adalah Lin Yuanrong, yang pernah pergi ke Suolongjing bersama Lin Bai sebelumnya. Untuk menjilat Li Jis, pria ini menyerang Lin Bai. Saat itu, Lin Bai menjelma menjadi dewa raksasa. Jika Blood Demon tidak tiba-tiba mengambil tindakan, orang ini pasti akan mati di tangan Lin Bai. Lin Yuanrong datang sambil mencibir dan berkata, sudah kubilang, aku tidak percaya kamu hanya memiliki satu energi pedang yang dapat memutus lingkaran sihir. Namamu Lin Bai. Lin Yuanrong berkata sambil terkekeh. Lin Bai, kamu memiliki hati yang besar. Kamu benar-benar tinggal di bawah sumur pengunci naga selama 2 bulan. Monster-monster itu tidak mengelupasmu dan membuat kulitmu sesak. Kamu benar-benar keluar hidup-hidup. Hidup, ini sangat besar. Lin Yuanrong berkata sambil mencibir. Ketika Lin Bai mendengar suara Lin Yuanrong, wajahnya langsung berubah, apakah sudah 2 bulan? Lalu periode Mei yang disetujui oleh Tuan Fang, bukankah baru beberapa hari ini? Anda harus segera kembali ke halaman selatan. Lin Bai dia berbisik di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menatap Lin Yuanrong dan berkata, apakah kamu telah menungguku di sini selama 2 bulan ini? Lin Yuanrong mencibir, saat aku membunuhmu, ambil kristal darah naga dan pergi ke kakak senior Li Jis. Ketika saatnya tiba, kakak senior Li Jis pasti akan menganggapku tinggi. Kristal darah naga itu sangat keras sehingga Lin Yuanrong sangat yakin bahwa Lin Bai tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu 2 bulan. Lin Bai, terimalah kematian. Lin Yuanrong mengatakan ini. Segera, kekuatan spiritualnya melonjak dengan liar. Dia mengambil satu langkah ke depan, melintasi jarak 1000 meter, dan memukul Lin Bai dengan keras dengan telapak tangan. Budidaya alam kelahiran dan kematian tingkat ketiga terjadi di sini. Mencari kematian. Mata Lin Bai berkilat. Ilmu pedang Tian-Tian. Ilmu pedang Tongtian melintas di dalam tubuh Lin Bai, dan kesombongan 3 warna segera memenuhi udara. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Bai ditingkatkan dari alam kelahiran dan kematian tingkat pertama ke alam kelahiran dan kematian tingkat kedua. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa pendekar Tongtian jilid ketiga hanya meningkatkan 1 tingkat kultivasi? Lin Bai sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa ketika Lin Bai berada di alam Yangshen,
dia dapat meningkatkan 3 tingkat kultivasinya dengan menggunakan teknik pedang surgawi. Namun kini, setelah menerobos alam kelahiran dan kematian, ia hanya dapat maju ke 1 tingkat kultivasi. Apakah karena ilmu pedang Tongtian adalah gulungan yang tidak lengkap? Akibatnya, setelah saya menerobos alam hidup dan mati, kekuatan ilmu pedang Tongtian melemah, pikir Lin Bai cepat dalam benaknya. Lin Yuanrong melihat Lin Bai dalam keadaan linglung saat ini, dan langsung mencibir, "Haha, Lin Bai, kamu berani diganggu saat melawanku, kamu benar-benar tidak menginginkan nyawamu." Mendengar suara itu, Lin Bai kembali ke akal sehatnya. Dan berkata dengan dingin, meningkatkan 1 tingkat budidaya sudah cukup untuk membunuhmu. Sepertinya setelah menunggu Pulau Naga Jahat, kita harus segera menemukan sisa lainnya. Mata Lin Bai berkilat. Naga tersembunyi ada di jurang neraka. Lin Bai meraung dengan suara rendah, dan menggunakan jurus ketiga dan terkuat dalam teknik pedang pembunuh naga. Energi pedang yang kuat menyeret bekas pedang panjang ke tanah, dan menyerang Lin Yuanrong dengan 1 pedang. Tidak. Ekspresi Lin Yuanrong tiba-tiba berubah, dan dia berseru berulang kali, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat. Bahkan jika dia menerobos alam kelahiran dan kematian, kekuatannya seharusnya tidak sebanding dengan aku, makhluk hidup. Para prajurit di alam kehancuran tingkat ketiga harus sama-sama cocok. Sentuh. Lin Yuanrong dipukuli dengan sangat parah hingga dia terbang keluar. Setelah dia mendarat, dia muntah darah. Dia buru-buru berkata kepada Lin Bai, "Lin Bai, tunggu sebentar. Itu semua adalah kesalahan Lin sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu mencoba membunuhku berulang kali, tetapi kamu masih mengatakan kepadaku untuk tidak mengingatnya. Apakah kamu pikir aku orang suci?" Lin Bai berkata dengan senyuman sinis. Menderita kematian. Begitu dia selesai berbicara, Lin Bai membunuhnya dengan 1 pedang. Ekspresi Lin Yuanrong berubah. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lin Bai, kamu tidak akan membiarkan aku pergi hari ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke dikuburkan bersamaku." Wajah Lin Yuanrong galak. Kata. Segera, Lin Yuanrong berteriak ke catatan transmisi, "Saudara muda Zhu Jingyi, saudara muda Zhu Jingyi, Lin Bai belum mati." Prajurit yang mendapatkan 3 kristal darah naga bernama Lin Bai. Dia belum mati. Dia keluar dari sumur kunci naga. Beritahu kakak senior Li Jis secepatnya. Lin Yuanrong berteriak dengan marah pada catatan transmisi. Dan pada saat ini, pedang Lin Bai menyerang dan membelah tenggorokan Lin Yuanrong. Wajah Lin Bai dingin. Melihat jimat transmisi di tangan Lin Yuanrong, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Bab 2048 kompetisi dimulai. Setelah Lin Bai menyimpan tas penyimpanan Lin Yuanrong dan beberapa ramuan serta cairan spiritual yang berguna baginya, dia berbalik dan meninggalkan Pulau Naga Jahat. Sesampainya di titik teleportasi, Lin Bai meninggalkan Pulau Naga. Saya tidak tahu apakah kompetisi seni bela diri yang disepakati antara Master Fang dan 2 mentor lainnya telah dimulai. Saya tidak tahu bagaimana kemajuan budidaya Su Xiang, Wu Ming, Meng Li, dan Chang Sun Yun. Lin Bai melangkah keluar dari Pulau Guru Spiritual. Awalnya, Pulau Guru Spiritual hanya akan dibuka setahun sekali, ketika seorang pejuang baru memilih seorang mentor, namun tahun ini dibuka untuk kedua kalinya. Kali ini diawali diskusi antara ketiga mentor. Mengapa Pulau Guru Spiritual dibuka lagi tahun ini, dan mengapa ada begitu banyak orang di sana? Para prajurit yang melewati Pulau Guru Spiritual semua melihat ke Pulau Guru Spiritual dan berkata dengan heran. "Kamu belum tahu. Sepertinya beberapa mentor mengadakan kompetisi tahun ini. 5 bulan lalu, dikatakan bahwa 3 mentor, Fang Yiyun, Bei Haiyan, dan Su Ling, membuat kesepakatan bahwa masing-masing mentor akan mengadakan kompetisi. Dari mereka akan memimpin latihan 5 murid, dan kembali untuk ujian setelah 5 bulan untuk melihat siapa yang terbaik dalam mengajar. Tidak, 5 bulan sudah habis. Jadi begitu, mari kita pergi dan melihat." Di Pulau Master Jiwa semakin banyak prajurit, dan dalam sekejap mata, hampir puluhan ribu orang telah berkumpul, dan kebanyakan dari mereka datang untuk menonton pertunjukan. Adapun 3 mentor hebat, Su Ling, Bei Haiyan, dan Fang Yiyun sudah ada di sini. Di antara mereka, Fang Yiyun berdiri bersama Wu Ming, Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Meng Li. Wu Ming, Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Meng Li semuanya terlihat energik, dan tingkat kultivasi mereka juga telah menembus alam hidup dan mati. Sepertinya mereka telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir di sisi Fang Yiyun. Terutama Meng Li, yang membawa 2 pedang di punggungnya, 1 panjang dan 1 pendek, 1 lebar dan 1 sempit, 1 besar dan 1 kecil. Meski sangat aneh, namun terlihat sangat mendominasi. Fang Yiyun selalu memejamkan mata untuk beristirahat, wajahnya rileks dan puas, dan dia sepertinya tidak memperhatikan persaingan hari ini sama sekali.
Di kejauhan, Su Ling dan Bei Haiyan berdiri bersama. Mereka memandang Fang Yiyun dan berkata dengan dingin, "Saudara Su Ling, lihat Fang Yiyun, sepertinya dia memiliki tiket kemenangan." Su Ling mencibir dan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu dan lihat saja, orang-orang kita akan terkejut nanti." Ouyang Jing, jangan menahan diri lagi nanti. Su Ling berkata kepada Ouyang Jing di belakangnya. Ouyang Jing menunjukkan senyum bangga di wajahnya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Su, kecuali Lin Bai, tidak ada murid Fang Yiyun yang ada di mataku. Bahkan Lin Bai, aku bisa mengalahkannya hari ini." Bei Haiyan berkata, "Tan Jing, jangan mempermalukanku." Tan Jing, yang berada di belakang Bei Haiyan, mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti, Tuan Bei." Ouyang Jing dan Tan Jing keduanya adalah Su Ling dan Bei Haiyan. Di antara 5 murid yang dipilih oleh Haiyan, dia adalah prajurit paling berbakat. Dalam 5 bulan terakhir, dia juga telah bekerja sangat keras. Di bawah bimbingan Su Ling dan Bei Haiyan, kekuatannya meningkat secara dramatis dan dia tidak berada di belakang Lin Bai. Bagaimana banyak? Dalam pertempuran hari ini, Ouyang Jing dan Tan Jing harus menjadi kekuatan utama. Menunggu untuk waktu yang lama. Su Ling dan Bei Haiyan menatap ke langit, dan Fang Yiyun berteriak, "Fang Yiyun, bisakah kita mulai?" Fang Yiyun menutup matanya untuk beristirahat, mengendus matahari, tanpa terlalu peduli pada wajahnya, dan mendengar keduanya. Mereka berbicara. Dia membuka matanya sedikit dan berkata, "Apakah kamu ingin memulai? Mari kita mulai." Ketika Fang Yiyun selesai berbicara, Chang Sun Yun berkata di telinga Fang Yiyun, "Tuan Fang, Lin Bai belum datang." "Hah? Lin Bai belum datang?" Fang Yiyun mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, Fang Yiyun tahu bahwa bahkan jika Lin Bai pergi ke tempat yang begitu kejam di Pulau Naga, dia mungkin akan lolos dari kematian. Su Ling dan Bei Haiyan juga melihat ke arah Fang Yiyun. Pada saat ini, Ouyang Jing berdiri dan berkata, "Tuan Fang, mengapa saya tidak melihat Lin Bai?" Tan Jing juga menoleh dan berkata, "Ya, Tuan Fang, di mana Lin Bai? Mungkinkah dia ada di sana?" "Takut. Dia tidak berani datang." Meng Li marah dan berkata, "Kamu berbicara omong kosong, apakah Lin Bai akan takut padamu?" Chang Sun Yun juga berkata, "Ya, apa yang membuat Lin Bai takut padamu?" Tan Jing dan Ouyang Jing saling berpandangan dan berkata sambil terkekeh, "Takut kalah di tangan kita dan merusak reputasinya sebagai seorang jenius. Jika bukan karena Lin Bai yang takut, mengapa Lin Bai tidak takut? Muncul sampai sekarang. Di mana yang lain?" Kata Tan Jing dan Ouyang Jing kata sambil mencibir. Kedua orang ini sama-sama jenius kedua di Gunung Jiutian Yuanzhu, jadi secara alami mereka memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Dalam 5 bulan terakhir pelatihan dengan mentor mereka, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka sudah merasa bisa menginjak Lin Bai di bawah kaki mereka. Oleh karena itu, keduanya ingin memanfaatkan pertempuran hari ini untuk menginjak-injak kejeniusan Lin Bai dan menghancurkannya dengan parah. Lin Bai benar-benar belum datang. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Tan Jing dan Ouyang Jing, Lin Bai takut? Takut jika dia kalah, reputasinya sebagai seorang jenius akan ternoda. Lin Bai adalah terlalu penakut. Penjahat pengganggu seperti ini pantas disebut jenius. Lin Bai sama sekali tidak pantas disebut jenius. Banyak pejuang di sekitar Ouyang Jing dan Tan Jing yang optimis terhadap Ouyang Jing dan Tan Jing mengejek Lin Bai dengan sinis. Ketika Tan Jing dan Ouyang Jing mendengar suara-suara di sekitar mereka, senyuman muncul di wajah mereka, dan mereka terlihat bangga. Ekspresi Chang Sun Yun menjadi dingin dan dia berkata, "Saudara muda Lin Bai membuang-buang waktu hanya karena kultivasinya. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata buruk untuk menyakiti orang lain." Ouyang Jing mencibir dan berkata, "Kamu membuang-buang waktu, haha." Chang Sun Yun, jangan katakan apa-apa. Kedengarannya bagus. Jika kamu takut, kamu takut. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Tan Jing juga mencibir, "Benar, jika kamu takut, kamu takut. Bisakah, bukankah kita, para pejuang, bahkan rela kalah?" Chang Sun Yun dan Meng Li semua orang tampak marah ketika mendengar kata-kata ini. Bahkan wajah Su Xiang dan Wu Ming dipenuhi amarah. Sebaliknya, itu adalah Fang Yiyun. Wajahnya awalnya khawatir, tetapi tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya, dan dia menoleh untuk melihat ke cakrawala. Ada pelangi terbang datang dengan cepat. Saya mendengar seekor anjing menggonggong sebelum saya datang. Anjing yang mana yang menggonggong? Bukankah ada pemilik yang merawatnya? Pelangi terbang, jatuh tepat di Pulau Guru Jiwa dan muncul di depan Fang Yiyun. Sebelumnya, wajahnya berubah sedikit dingin, dan matanya yang dingin dan kejam menatap Tan Jing dan Ouyang Jing. "Lin Bai!" Tan Jing dan Ouyang Jing berseru kaget. Prajurit yang tiba-tiba tiba di Pulau Spirit Master adalah Lin Bai. Melihat kedatangan Lin Bai, wajah Tan Jing dan Ouyang Jing menunjukkan kemurungan dan kemarahan.
Mereka diam-diam mengepalkan tangan dan menatap Lin Bai dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Lin Bai memelototi kedua pria itu, memandang Fang Yiyun, dan berkata dengan tenang, "Tuan Fang, saya terlambat." Fang Yiyun terkekeh dan berkata, "Ini belum terlambat, saya baru saja bangun." Bab 2049 Shimo Kendo. Saat Lin Bai tiba, semua prajurit yang hadir menjadi cerah. Dia adalah Lin Bai, jenius yang masuk Akademi Selatan tahun ini. Tapi dia tidak terlihat begitu baik. Ya, banyak pejuang di Pulau Master Jiwa sekarang memandang Lin Bai. Berbisik pelan suara. Melihat kedatangan Lin Bai, Ouyang Jing dan Tan Jing yang semula bergigi tajam menunjukkan sedikit rasa takut dan semangat juang di wajah mereka. Mereka memandang Lin Bai dan tidak melanjutkan pembicaraan. Su Ling dan Bei Haiyan saling memandang dan berkata, "Oke, sekarang Lin Bai ada di sini, prajurit kita semua ada di sini. Fang Yiyun, bisakah kita mulai?" Fang Yiyun berkata, "Ini belum dimulai. Saya tertidur lagi sambil menunggu." Ketika Bei Haiyan mendengar ini, dia menjadi marah dan berkata, "Fang Yiyun, bagaimana kamu bisa mengajar murid yang baik dengan temperamen yang begitu longgar? Kamu benar-benar menyesatkan." Su Ling tidak ingin terjerat dengan Fang Yiyun, dia berkata langsung, "Baiklah, aturan kompetisi hari ini sangat sederhana. Fang Yiyun, murid-muridmu akan melawan murid-muridku terlebih dahulu. Setelah bertarung satu persatu, mereka akan beristirahat selama 3 jam. 3 jam. Kemudian, bertarung melawan murid-murid Bei Haiyan. Pada akhirnya, bagaimana kalau menilai nasib berdasarkan kemenangan yang dimenangkan oleh para murid di kedua sisi?" Fang Yiyun mengulurkan tangan dan mencabut telinganya, dan berkata dengan tidak sabar, "Jangan repot-repot aku, biarkan aku. Murid-murid Lin Bai dan yang lainnya akan menjaga ring satu demi satu, dan biarkan murid-muridmu datang untuk menantang. Adapun hasilnya, kalahkan saja murid-muridmu sampai mereka yakin." Fang Saran Yiyun, kata. Saat Su Ling mendengar ini, dia langsung terlihat geram. "Kalahkan muridmu sampai mereka yakin." Kata-kata itu semakin menusuk hati Lydia Su. Mata Su Ling berkilat dan dia berkata dengan dingin, "Fang Yiyun, sepertinya kamu sangat percaya pada murid-muridmu. Oke, seperti yang kamu katakan, biarkan murid-muridmu mempertahankan ring dan murid-murid kita akan menantang. Lihat berapa lama murid-muridmu bisa bertahan dalam pertempuran sepanjang waktu seperti itu." Su Ling berkata dengan dingin. Bei Haiyan berkata, "Fang Yiyun, karena kamu ingin sangat mendukung, maka kami akan membantumu." Saran Fang Yiyun adalah membiarkan Lin Bai, Chang Sun Yun dan yang lainnya mempertahankan ring dan menerima tantangan 10 besar Su Ling dan Bei Haiyan. Ini tidak akan berakhir sampai kelima murid Fang Yiyun dikalahkan, atau 10 murid Su Ling dan Bei Haiyan dikalahkan. Sekarang, tidak ada keraguan bahwa yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan roda. Su Ling berkata, "Kalau begitu, Fang Yiyun, silakan ambil tindakan." Fang Yiyun melirik kelima orang Lin Bai di depannya dan berkata, "Meng Li, pergilah bermain dengan mereka dulu." "Ya, Tuan Fang." Ketika Meng Li mendengar perkataan Fang Yiyun, dia langsung tersenyum dingin, berjalan ke lapangan sambil membawa 2 pedang, 1 panjang dan 1 pendek, di punggungnya. Meng Li mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, Meng Li, mohon minta murid guru Su Ling dan guru Bei Haiyan untuk datang dan memberi saya nasihat." Su Ling melirik Meng Li, terkekeh dan berkata, "Fang Yiyun, kupikir kamu akan langsung melepaskanku." Lin Bai datang, dan akhirnya mengirim Meng Li. Dia tidak terlihat cukup baik. Meng Li terkekeh dan berkata, "Guru Su Ling, jangan salah paham, tingkat kultivasi saya memang tidak kuat, tetapi Tuan Fang, saya melakukan ini karena saya takut begitu saudara muda Lin Bai muncul, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Itu mengapa Tuan Fang memintaku datang untuk berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu." Meng Li berkata sambil tersenyum tipis. Bei Haiyan berkata dengan dingin, "Memang benar mereka yang dekat dengan warna merah terang berwarna merah, dan mereka yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Fang Yiyun sangat tajam, dan murid-murid yang dia ajar juga sangat sombong. Oke, saya benar-benar ingin melihat seberapa mampu Anda. Luo Song, pergi dan kalahkan dia." Bei Haiyan berteriak dingin. Segera, seorang pemuda keluar dari belakang Bei Haiyan, bernama Luo Song. Dia adalah seorang subjenius dan salah satu pejuang yang mengikuti Bei Haiyan 5 bulan lalu. Bakat Luo Song juga berada di urutan kedua setelah Tan Jing dan Ouyang Jing sebagai seorang pejuang. "Ya, Tuan Bei." Luo Song berjalan keluar, melompat, mendarat di lapangan, dan berdiri di hadapan Meng Li. Luo Song memandang Meng Li dan terkekeh dengan nada menghina, "Aku akan memberimu kesempatan, keluar dan biarkan Lin Bai muncul. Di bawah mentor Fang Yiyun, saya tidak memperhatikan siapapun kecuali Lin Bai." "Di sini." Luo Song berkata dengan arogan.
Meng Li tersenyum dingin, benarkah? Kalau begitu saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini bahwa bawahan Tuan Fang bukan hanya saudara muda Lin Bai, seorang jenius yang terkenal di dunia, tetapi ada juga yang lain. Luo Song mendengar ini setelah mengatakan ini, dia berkata dengan senyuman sinis, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Oke, aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Luo Song melompat dan langsung menuju ke Meng Li. Dengan satu pukulan di telapak tangannya, kekuatan alam hidup dan mati tingkat pertama bangkit dari tubuh Luo Song, dan langsung menuju ke depan Meng Li dengan ganas dan kejam. Meng Li mencibir, meraih ke belakang punggungnya dengan kedua tangan, memegang pedang lebar di tangan kirinya, dan pedang pendek di tangan kanannya. Dengan kedua pedang di tangan, dia menyilangkannya ke depan dan menebas, dan kekuatan yang kuat langsung mengenai penyerang Luo Song Zhen pergi setelah tiba. Ini. Luo Song terlempar ke belakang 100 meter dan melihat kedua pedang di tangan Meng Li dengan ekspresi agak ngeri. Pada saat ini, Lin Bai juga memperhatikan dua pedang di tangan Meng Li. Pedang raksasa di tangan kiri Meng Li memiliki panjang sekitar 3 meter dan lebar 5 kaki, lebih tinggi dan lebar dari Meng Li Du, ini adalah pedang yang sangat besar. Pedang di tangan kanan Meng Li adalah pedang pendek, panjangnya sekitar 7 kaki dan lebar 2 jari, sangat halus dan indah. Meng Li memegang pedang raksasa di satu tangan dan belati di tangan lainnya. Seringai muncul di sudut mulutnya. Segera, dia meraung dengan marah, mengayunkan pedang raksasa dan memukul Luo Song dengan keras, menyapu seluruh tempat dengan kekuatan besar. Dominasi pedang. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Meng Li memegang pedang besar di tangannya, yang jelas merupakan cara dominasi pedang. Sejauh ini, di antara praktisi Basword Dao yang pernah dilihat Lin Bai, hanya Heiluo Jianjiu yang terkuat. Gemuruh. Meng Li memukul pedang raksasa itu dan menebasnya meskipun Luo Song menghindarinya. Pedang itu jatuh ke tanah dan sepertinya menyebabkan Pulau Master Roh bergetar hebat. Meskipun Luo Song menghindari pedang ini, wajahnya sangat panik. Dia merasa jika dia tidak menghindar sekarang, pedang ini sudah cukup untuk menghajarnya hingga babak belur. Kekuatan yang sangat kuat, Luo Song berkata dengan ngeri. Setelah Luo Song merasa sedikit ketakutan, dia segera menggerakkan kekuatan spiritualnya dan menggunakan seni bela diri untuk memukul punggung Meng Li. Hanya itu yang kamu punya. Meng Li mencibir, berbalik dan memasukkan pedang raksasa di tangannya langsung untuk memblokir telapak tangan Luo Song. Kemudian pedang pendek di tangan kanannya ditusukkan dengan keras, dan pedang itu sepertinya mampu menembus. Kekosongan. Tidak bagus. Luo Song berteriak kaget dan buru-buru mundur. Namun di tengah kilat dan batu api, belati Meng Li menusuk bahu Luo Song, menjatuhkan Luo Song dan jatuh dengan canggung di luar lapangan kompetisi. Aku menang. Meng Li mengangkat kepalanya dan tersenyum. Luo Song Luo berada di luar arena kompetisi dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Meng Li. Cara pedang ringan. Gumam Lin Bai pelan. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, ini Zimu Kendo. Bab 2050 yang disebut budidaya. Luo Song, yang terjatuh di luar arena kompetisi, tampak pucat dan ngeri. Aku kalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah dari Meng Li? Luo Song berkata tak percaya dengan matanya yang merah darah. Dalam hati Luo Song, murid-murid Fang Yiyun, kecuali Lin Bai, seharusnya bisa dihancurkan sepenuhnya olehnya, tapi dia tidak pernah menyangka Meng Li bisa mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Ketika Lin Bai melihat Meng Li memutar belati, dia terkejut dan berkata, jalan pedang ringan. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, ini adalah jalan pedang Zimu. Jalan pedang Zimu. Lin Bai mengerutkan kening. Fang Yiyun berkata, ya, Zimu Kendo adalah kombinasi dari pedang Dao yang mendominasi dan Dao pedang cahaya. Tetapi bagi seorang kultivator pedang, berlatih Zimu Kendo membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Terutama, Anda harus menguasai metode tujuan ganda. Setelah menguasai Zimu Kendo, seseorang dapat menyerang dan bertahan, maju dan mundur secara teratur, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ia memiliki keganasan dominasi Kendo dan keanggunan Light Sword Wei. Lin Bai mendengar kata-kata Fang Yiyun, dia mengangguk sedikit dan berkata dalam hatinya, ini sama bagusnya dengan pedang dua tangan. Saya jarang menggunakan pedang dua tangan sejak saya berada di Miracle Ridge. Lin Bai tersenyum tipis di tangannya. Jantung. Meskipun dia tidak menggunakan pedang dua tangan selama bertahun-tahun, Lin Bai tidak pernah melupakannya. Namun kini melihat Meng Li menampilkan Zimu Kendo, seolah membuka pintu bagi Lin Bai. Lin Bai merasa Zimu Kendo lebih cocok untuknya, karena Lin Bai telah menguasai penggunaan magis pedang dua tangan bertahun-tahun yang lalu. Melakukan dua hal, atau bahkan multitasking, tidak lagi terlalu sulit bagi Lin Bai. Aku menang. Meng Li dengan senang hati menancapkan pedang raksasa itu ke tanah dan memandang Luo Song sambil tersenyum. Dengan ekspresi terhina di wajahnya, Luo Song berjalan ke arah Bei Haiyan, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Bei, maaf, saya ceroboh.
Ketika Bei Haiyan melihat Luo Song menjadi pucat, ekspresinya juga menjadi pucat. Tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, itu bukan salahmu. Aku tidak menyangka Meng Li bisa memahami seni ilmu pedang dalam 5 bulan. Su Ling berkata, Pan Fei Yang, pergi. Melihat kekalahan Bei Haiyan, Luo Song, Su Ling langsung menjadi dingin dan berkata langsung kepada orang di belakangnya. Ya, Tuan Su. Segera, prajurit bernama Pan Fei Yang melompat keluar dan mendarat di lapangan. Pan Fei Yang mendarat di tanah, dan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Meng Li, dia langsung terbang dan memukul Meng Li di depannya dengan telapak tangan yang keras. Meng Li tampak kaget, dan buru-buru meraih pedang raksasa itu dan mengayunkannya dengan keras. Pedang raksasa itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menebas langsung ke arah Pan Fei Yang. Di saat yang sama, belati di tangan Meng Li juga tajam dan menusuk tulang. Saat dia membuka busurnya dari kiri ke kanan, Pan Fei Yang mendekat jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap, dia diserang berulang kali oleh pedang dan belati raksasa Meng Li, dia dipukuli sampai muntah darah dan dikalahkan langkah demi langkah. Berhenti, berhenti. Aku menyerah. Puff. Setelah serangan sengit, Pan Fei Yang buru-buru berteriak kepada Meng Li. Ketika Pan Fei Yang selesai berbicara, seteguk darah muncrat dari mulutnya, wajahnya pucat, dan dia menatap Meng Li dengan panik. Pan Fei Yang memiliki firasat bahwa jika dia terus bertarung, dalam 10 gerakan, dia akan dipotong-potong oleh pedang Meng Li. Mengakui. Setelah mendengar Pan Fei Yang mengakui kekalahan, Meng Li berkata dengan tangan terkepal tanpa mengambil tindakan. Pada saat ini, Meng Li terengah-engah, berkeringat, dan terengah-engah, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan fisik. Lin Bai melihat adegan ini dan berkata dengan tenang, meskipun Zimu Sword Dao sangat kuat, itu menghabiskan banyak uang untuk seorang pejuang. Fang Yiyun mengangguk ringan dan berkata, ya, terutama untuk tubuh dan jiwa seorang pejuang. Kekuatan persyaratannya sangat tinggi. Pedang raksasa di tangan Meng Li memiliki berat sekitar 7.800 kg dan terbuat dari besi berat Tianxuan yang dimurnikan. Sulit bagi prajurit biasa untuk membawanya jika kekuatan fisik mereka tidak cukup. Dan jika dia mau untuk menggunakan 2 pedang, kekuatan spiritual di tubuhnya harus sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika lawan tidak bisa mengalahkannya, dia akan dikalahkan tanpa bertarung karena kelelahan spiritual. Kekuatan di tubuhnya dan kelemahan tubuh fisiknya. Fang Yiyun berkata dengan lembut kepada Lin Bai. Chang Sun Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, apakah tidak ada seni bela diri yang sempurna di dunia ini? Fang Yiyun terkekeh dan berkata, sempurna, bagaimana bisa sempurna? Lin Bai berkata, yang disebut kultivasi, kapan kita masih muda, kita merasa belum sempurna, jika kita tidak cukup kuat, kita ingin terbebas dari kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, maka kita bekerja keras untuk berkultivasi, menyingkirkan jalan surga, melampaui 6 reinkarnasi, dan menjadi hidup yang kekal. Ini adalah kultivasi. Jika kita dilahirkan sempurna, tanpa cacat, tidak ada tinggi, pendek, gemuk, kurus, tidak ada keindahan atau keburukan, tidak ada hierarki dalam hierarki, tidak ada kelahiran, usia tua, penyakit atau kematian, jadi mengapa kita perlu berlatih? Apa yang disebut latihan tidak lebih dari menggunakan usaha Anda sendiri untuk menutupi kekurangan Anda sendiri. Jika Anda mengira Anda gemuk, Anda dapat menurunkan berat badan. Ini juga adalah kultivasi. Jika Anda berpikir bahwa Anda telah menurunkan berat badan, Anda juga dapat menambah berat badan. Ini juga adalah kultivasi. Kami takut akan kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, sehingga dapat memahami dunia, mencari kekuatan, melampaui kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, dan menjadi keberadaan abadi. Ini juga merupakan kultivasi. Meng Li berlatih Zimu Kendo. Jika kekuatan spiritualnya tidak mencukupi, dia akan mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Jika fisiknya tubuhnya tidak mencukupi, dia akan melatih tubuh fisiknya dengan keras. Jika senjatanya tidak mencukupi, dia akan mencari besi ilahi langit dan bumi untuk memurnikan pedang. Ini adalah latihan Zimu Kendo. Hidup adalah latihan, tetapi semua orang tujuan latihannya berbeda-beda. Karena kita semua tidak sempurna, kita perlu berlatih. Jika kita semua sempurna, kita akan mengetahui astronomi dan geografi, dan kita tidak akan takut hidup dan mati. Jika kita takut pada masa depan, lalu mengapa kita harus berlatih? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chang Sun Yun dan Suxiang sama-sama bingung dan tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Lin Bai. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Itu sebabnya aku berkata, Lin Bai, aku tidak bisa mengajarinya, karena dunia yang dia lihat telah melampauimu terlalu banyak. Fang Yiyun menggelengkan kepalanya dan berkata. Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Wu Ming semuanya mengangguk sedikit, menunjukkan rasa hormat yang mendalam ketika mereka melihat ke arah Lin Bai.
Fang Yiyun berkata, oke, Meng Li telah mencapai batasnya setelah 2 pertempuran. Biarkan dia turun. Chang Sun Yun, pergilah dan ganti Meng Li. Chang Sun Yun mengangguk sedikit, ya. Tuan Fang. Segera, Chang Sun Yun berjalan ke tempat kompetisi, itu adalah Meng Li. Meng Li membawa pedang raksasa dan kembali ke Fang Yiyun. Meskipun dia sangat lelah, wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan pertarungan yang begitu sengit, dan dia juga memenangkan kemenangan. Chang Sun Yun masuk ke lapangan dan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, keduanya merupakan kemenangan besar. Kemudian, di bawah instruksi Fang Yiyun, Wu Ming naik dan menggantikan Chang Sun Yun.